Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdin Maulana Akbar dengan 2019-230119 dengan matkul pemrograman visual. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas hasil tugas saya, yaitu mengenai UAS, mengenai proyek akhir UAS pembuatan aplikasi penjualan game berbasis Key. Lanjut, kita pertama mengaktifkan XMPP, Apache dan MySQL. Oke, lanjut kita menuju ke MySQL. Nah, di dalam saya membuat dengan nama DB-nya yaitu DB penjualan. Nah, di dalam DBD terdapat tabel admin, barang, detail, pelanggan, dan transaksi. Pertama kita ke tabel admin seperti ini tampilannya. Kedua kita ke tabel barang. Ini tampilannya. Tiga ke pelanggan seperti ini tampilannya. Lalu tabel transaksi. Setelah itu tabel detail. Lanjut kita menuju ke aplikasi. Lanjut. Ini tampilannya from menu penjual. Nah, pada tampilan ini saya memakai from MDI. Nah, lanjut di atas ini memakai menu strip 1. Menu strip file, data, transaksi, dan password. Yang aktif hanya file, login, logout disable, dan close. Logout hanya akan aktif jika login sudah terjadi. Dan juga data, transaksi, dan password akan aktif jika login sudah aktif. Nah, di dalam sebentar di bawah ini terdapat status strip, yaitu ada ID yang akan menampilkan ADM dan code-nya, nama, tingkatan, dan akan tampil jika sudah memasukkan sudah login. Nah, pada login ini terdapat ada admin dan user sebagai pelanggan. Dan juga tambahan ada jam, yaitu dengan tambahan tools, timer 1, dan day. Nah, pada tanggal memakai time of day. Lanjut kita ke login sebagai admin terlebih dahulu dengan nama M1. Nah, pada menu data, transaksi, dan password sudah pin. Pada menu data terdapat admin, barang, dan pelanggan. Transaksi, penjualan, histori pembelian, dan histori barang. Sengaja di password terdapat ganti password. Nah, di menu strip ini sudah tampil ID dengan nama IDM01, ID-nya, lalu nama dengan admin, tiket admin. Nah, misalkan saya logout dan login sebagai user. Nah, dan sudah tampil, nama sudah berubah dari ID dari ADM1 menjadi ADM9, nama, tingkat user. Nah, pada tingkatan user ini ada satu from yang tetap disable, yaitu from admin, karena hanya tingkatan admin yang dapat menambah, merubah, sekaligus menghapus. Nanti kita dapat kembali pada logout ini, ID, nama, dan tiket kembali menjadi kosong. Jadi kita ke login. Kita ke data admin. Nah, di data admin ini terdapat ID admin, nama, paspor, tingkatan, email, search level, dan data grid view. Dan tidak luput dengan buttonnya. Dan ada beberapa text box maupun combo box, kecuali di search level, karena untuk itu memilah misalkan pertama user lanjutnya admin. Dan bagaimana cara mengaktifkan? Dengan cara menekan 3 tombol ini. Pertama, tombol input, ada yang clock, tetap clock, jadi ada yang misalkan bisa.
semua sudah tampil dan akan tampil di IDM, nama Mohan, user, level, paspor, email. Lanjut kita mengedit, misalkan saya ingin mengedit nama QWERTY dengan ID DM. Nah, pada textbox satu ini saya memakai keypress yang akan menampilkan nama, paspor, tingkatan, dan email sekaligus. Tanpa harus mengekliknya satu persatu. Misalkan saya lanjut ADM 00 mengganti namanya menjadi QWERTY. QWERTY ini simpan. Nah, pada ADM 12 nama berubah menjadi QWERTY, paspor tetap, email berubah. Lanjut kita misalkan ini menghapus, kita user ingin menghapus ADM 10, hapus ADM 10. Nah, delete. Di data ini ADM 10 sudah terhapus. Lanjut kita ke tabel pelanggan. Nah, pada tabel pelanggan ini hampir sama dengan from admin dengan beberapa text box disable dan hanya biasa diaktifkan dengan button. Seperti biasa search tetap dengan text boxnya yang tetap enable. Kita pertama lanjut input C simpan. Misalkan saya ingin merubah PL 007 karena memang jadi mau, misalkan hanya mau. Nah, tampil ada beberapa Ahmad mau, Indo mau, Maulana Hasan. Saya ingin mengganti dengan nama PL 007. Jadi PL 007. Sama seperti di from admin, saya mau di textbox 1 menggunakan keypress. Kan nama, alamat, alat, dan email akan tampil. Saya tekan. Ini, misalkan saya ganti jadi G. Tetap. Misalkan saya ingin menghapus dengan nama L008. Ya. Hapus L008. Lanjut kita menuju ke barang. Pada form barang ini hampir sama dengan form admin maupun form pelanggan dengan ID, dengan text box dan combo box yang dinonaktifkan kecuali search dengan text box yang masih aktif dan hanya bisa diaktifkan dengan 3 button ini, input, edit, dan hapus. Nah, seperti ini tampilan data grid view. Misalkan saya ingin menambahkan dulu. Santai. Ke 70.
satuannya simpan. Lanjut, misalkan saya ingin menambahkan jumlah data di left border. Sama input, maaf, salah, maksudnya edit, edit dengan nama PRG min 098 yang menjadi simpan. Saya ingin menghapus the division 1. Hapus jadi PRG min 001. Lanjut kita ke form penjualan. Nah, di form penjualan ini akan tampil nomor transaksi dengan T22 12 26 011. Pada T ini sebagai awalan, 22 sebagai tahun, 01 sebagai bulan, 26 sebagai tanggalnya, karena tanggal 26. Dengan apa? Dengan nomor transaksinya 011. Seperti biasa, ada adminnya sebagai admin, jam, tanggal total tetap kosong, ID pelanggan, nama, email, toilet masih kosong, barang misalkan saya untuk input ibu dan simpan kosong. Good. Misalkan saya ingin memasukkan data Maulana Hasan, misalkan saya masukkan di RJ 007. Data kosong, data 8. Dan saya masukkan 12 input. Nah, akan bertambah di data review yaitu BRG, nama, harga, total harga menjadi 800. Atau lanjut kita ke BRG. Oke. Barang input. Misalkan saya secara sengaja mencet tombol simpan. Transaksi masih kosong. Saya masih kosong berarti membayar masih kosong. Misalkan harganya 1.440.000, misalkan hanya 1 juta. Hasilnya menjadi pembelian masih kurang. Misalkan saya masukkan 1.500. Terus enter. Nah, kembalian sekitar 60.000. Saya klik simpan. Transaksi telah berhasil. Lanjut, misalkan saya masukkan ke PL pasang, misalkan tulis kita 4, 3, itemnya bertambah. Input itemnya. Misalkan dia ingin tidak jadi membeli company valor. Kita double klik di sini. Dia ingin menambahkan option. Kita 4. Input. Sekitar 600 kembalinya 70.000. Simpan. Misalkan kita masukkan data asal. Dan saya mencet batal. Nah, di ID, nama, email, telep, data review, dan item menjadi pasang. Nah, lanjut kita ke kita ke transaksi setelah pembelian. Nah, seperti ini tampilan transaksi yang tadi
P22012 dengan kode terakhir 011 seperti ini. Pada menampilkan tanggal, jam, item yang dibeli berapa, total, bayar, kembalian, ID-nya tadi, dan adminnya siapa, ID adminnya siapa. Lanjut ke P2, P2, 12, 6, 012, tanggal, jam, item yang dibeli, totalnya, total yang dibayar, kembalian. Lanjut kita ke transaksi history, maksudnya ke from history barang. Nah, seperti ini. Transaksi yang terjadi tadi. Apakah sebentar? Apakah datanya akan berkurang di sini? Per date yang tadi. Per date menjadi 12. Menjalani nama. Minus. Suara. Saya ingin mengganti pasportnya. Pasportnya yang tadi nama. Di sini admin maupun user bisa merubah passwordnya. Meskipun admin bisa juga merubah ya tadi di from admin, tapi admin juga bisa berubah di sini. Misalnya tadi dari n, pasal dulu, klik, tombolnya tidak bisa dibentuk lagi, misalkan passwordnya 123456, untuk komputer 123456. Nah, bisa diganti. Kita lihat apakah sudah berubah di from adminnya. Admin, oh iya, password sudah berubah. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam memberikan kata-kata maupun cuplikan gambar, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.